Oke, halo selamat siang. Kita ketemu di channel saya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah soal fisika tentang vektor. Oke, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah vektor, F1 dan F2. Di mana F1 bersatnya 4 Newton dan F2 juga 4 Newton. Hanya F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Pertanyaan dalam soal ini adalah besar resultan gaya F1 dan F2 pada gambar tersebut adalah berapa. Jadi kita diminta mencari besar resultan kedua gaya ini. Sebenarnya ini bisa kita kerjakan dengan analisis vektor, karena kalau kita lihat bentuknya ditaruh dalam sumbu koordinat. Biasanya kalau dalam sumbu koordinat kita akan mengerjakannya langsung secara analisis vektor. Tapi selain itu sebenarnya kita bisa gunakan cara lain, yaitu dengan mencari resultannya langsung tanpa analisis vektor. Jadi pada soal ini saya akan jelaskan dua-duanya. Nanti kita akan lihat mana cara yang kalian anggap lebih mudah. Oke, sebelum saya melakukan pembahasan soal ini, saya ingatkan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya Daniela. Pada channel ini kita akan membahas pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, khususnya SMA ya. Dan setiap hari kita upload video-video baru. Jadi kalau kalian belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Sehingga setiap kali ada video baru, kalian bisa mendapat informasinya. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai, kita akan lihat pembahasan ini sebentar. Baik, untuk mengerjakan soal ini di awal tadi sudah bilang, kita bisa mengerjakannya dengan dua cara. Yang pertama dengan analisis vektor. Tapi sebenarnya cara ini lebih efektif apabila kita mengerjakan resultan vektor lebih dari dua vektor. Gitu, karena itu dianggap cara analisis vektor lebih efektif untuk mengerjakan soal seperti itu. Tapi nggak masalah. Pada soal ini kita akan coba gunakan dengan cara analisis vektor. Nanti saya akan tunjukkan juga cara penjumlahan vektor biasa tanpa analisis vektor ya. Oke, kalau analisis vektor berarti kita akan uraikan ini menjadi arah sumbu X dan arah sumbu Y, khusus untuk F1-nya ya. Jadi ini F1-nya saya akan urai dia ke sini. Jadi ini ada F1X gitu ya. Dan ini kita akan urai ke sini menjadi F1Y. Gitu ya, arahnya ke atas ya tentunya ya. Oke. Nah, sekarang analisis vektor biasa, sigma dalam arah Fx, karena yang arah sumbu X ada dua-duanya ke kanan, sehingga ini menjadi F1 cos theta. Kenapa cos? Karena sudut 60 derajatnya terhadap sumbu X ya. Jadi ini F1 cos theta ditambah dengan F2. Oke, kalau kamu ada yang masih bingung, bisa lihat video-video saya yang lain tentang penjumlahan vektor ya. Jadi ini saya anggap kalian sudah cukup lumayan mengerti. Jadi saya akan masukkan di sini angkanya 4. Cosinus theta adalah cosinus 60, saya tulis dulu. Plus F2-nya juga 4. Kebetulan nilainya sama persis sehingga ini sangat memudahkan. Ini 4, cosinus 60 adalah setengah. Ditambah dengan F2-nya adalah 4, sehingga ini dapat 6 Newton. Ini adalah sigma Fx-nya. Oke, nah sekarang untuk sigma Fy-nya, kalau kita lihat sigma Fy-nya, karena F2 ini tepat berimpit pada sumbu X, sehingga diproyeksikan terhadap sumbu Y-nya tidak ada. Sehingga sigma Fy-nya itu hanya F1Y saja. Ini adalah F1 sin, sorry. Ini adalah sin theta. Ini F1Y-nya ya. Itu adalah 4 sin 60. Jadi dapat dengan 4 sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Oke, didapat 2 akar 3. Kita udah dapat resultan dalam arah sumbu Y. Nah, ini pola pengerjaan dalam analisis vektor. Jadi dalam analisis vektor intinya adalah kita menguraikan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita cari resultannya masing-masing arahnya. Jadi Fx kita cari sigmanya, Fy kita cari sigmanya. Jangan lupa kalau dia searah dia dijumlahkan, kalau dia berlawanan arah dia dikurangi. Mencari resultan berarti tinggal Pitagoras antara sigma ini. Jadi resultannya adalah akar dari sigma Fx kuadrat yaitu 6 kuadrat ditambah dengan 2 akar 3 sigma Fy-nya dikuadratkan. Oke, menjadi resultan seperti ini. Jadi analisis vektor kita cari Fx, Fy, kita Pitagoraskan. Oke, kalau kita hitung ini 36, saya tulis pelan-pelan aja. Ini 36 plus ini adalah 2 akar 3, kalau kita kuadratkan ini 4 kali 3, 12. Jadi ini adalah akar 48. Atau kalau kita buat menjadi bentuk sederhana 16 kali 3, maka ini 4 akar 3 Newton. Ini adalah nilai resultannya. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah C. Ini cara pertama menggunakan analisis vektor. Tadi saya sudah bilang, cara ini sebenarnya efektif apabila kita mengerjakan lebih dari 2 vektor. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau hanya 2 vektor seperti ini dengan sudut apit saja, kita bisa gunakan cara lain yang mungkin Anda bisa pikir itu lebih mudah, yaitu penjumlahan vektor biasa. Di mana R sama dengan R kuadrat ya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat
ditambah 2F1 F2 kosinus theta. Ini adalah penjumlahan hanya dua vektor dengan sudut apit antara kedua vektor tanpa memperhatikan posisi koordinatnya, gitu ya. Jadi kalau kamu mengerjakan penjumlahan vektor hanya dua buah dan ada sudut apitnya, kita bisa gunakan ini tanpa harus memikirkan masalah sigma fx dan sigma fy. Ya, jadi masing-masing ada kelebihan kekurangannya ya. Jadi kalau kamu mengerjakan 3 vektor, pakai analitik. Itu lebih mudah. Tapi kalau hanya 2 vektor, saya rasa cara ini akan jauh lebih mudah yang ini. Tanpa menggunakan analitik. Kita akan coba ya. Jadi ini L kuadrat sama dengan F1-nya 4 tadi ya. Saya kuadratkan langsung 16. Ini 16 juga. Ini 2 kali F1 F2 4 langsung 16 saya tulis ya. Kosinus theta adalah setengah. Jadi ini R kuadrat sama dengan ini 32. Ini adalah 2-nya coret sama setengah, ini tinggal 16. Jadi R kuadrat sama dengan 48. Sama. Jadi R-nya adalah akar 48 yaitu 4 akar 3 Newton. Nah, dari sini kalian bisa lihat ada dua cara untuk mengerjakan penjumlahan vektor apabila hanya dua vektor. Dan satu lagi kelemahan dengan cara yang kedua ini adalah kalian tidak bisa tahu posisi arah vektornya kemana. Beda dengan analitik vektor ya. Oke, jadi kalau kalian mengerjakan penjumlahan lebih dari 2 vektor, ada 3 vektor, 4 vektor, kerjakan dengan analitik. Dengan cara itu kalian bisa dapat jawaban yang lebih cepat dan kalian juga bisa dapat arah vektornya kemana. Tapi kalau hanya mengerjakan penjumlahan 2 vektor tanpa diminta arahnya, pakai cara ini akan jauh lebih mudah. Kalian mengerjakannya lebih cepat. Tapi ingat, ini hanya bisa untuk 2 vektor dan tidak dicari kemana arah vektornya. Jelas ya? Makasih sudah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oh iya, kalau kalian punya soal, punya PR yang ingin dibuatkan video pembahasannya, foto kirim ke email yang ada di deskripsi. Nanti kita akan buatkan video pembahasannya. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.